please ya, please jangan bego, jangan goblok gitu kan. Gimana ya, aduh. Ya oke, jadi wajar sih memang kalau misalkan token baru gitu, memang kalau di awal-awal tuh digoreng, terus otomatis bakalan naik ke pump, apalagi nih sosok yang menurut gua adalah sangat menginspirasi banget gitu kan, atau orang yang influencer sangat-sangat berpengaruh di Indonesia gitu. Cuman yang jadi persoalannya adalah gua selalu lebih memikirkan keadaan subscriber gua ataupun orang-orang yang suka masuk ketika keadaan lagi market lagi ngepam gitu, atau market dalam keadaan hijau. Gua paling gimana ya, karena kasihan gitu kalau misalkan kalian tuh dipom-pomin kayak gitu terus kalian masuk, akhirnya merasa bahwa Bang, gua takut nih, gua takut ketinggalan, gua takut rugi. Apalagi ini ada isunya menuju Rp1 segala macam, bla 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 bla. Oke. Jadi gue yang sebenarnya gue, karena ini adalah gue sebenarnya nggak ada hak sih sebenarnya nasihatin kalian. Cuman gimana ya, ini hanya persoalan gue, perspektif gue secara pribadi, bahwa lu lihat waktu di Radio Caca banyak banget tuh kondisinya waktu itu. Pokoknya menuju apalah $1 lah, Dogecoin waktu itu menuju $1 waktu itu kan. Dan ya nggak ada tercapai. Ngerti nggak bahas maksud gue? Jadi justru kebanyakan orang nyangkut di atas, di pucuk. Jadi gue khawatir itu akan tetap terulang kembali ketika kalau misalkan mindset kalian, kalau kalian kena gorengan, dalam artian digoreng tuh dalam artian kayak kalian lihat di di TikTok lah, kalian lihat di kolom komentar lah, kalian lihat di grup WhatsApp lah, apalah segala macam, bahwa token ini tuh sangat prospek banget. Betul, kalau misalkan kalau gue lihat ini betul-betul sangat prospek gitu kan. Cuman jangan sampai lupa untuk take profit ya. Oke guys ya, take profit, ingat ya, take profit. Minimal kembalikan modal kalian, habis itu minimal 50% atau holdnya 50%. Minimal seperti itu, oke. Karena gue khawatir banget itu bakalan kejadian lagi yang di masa-masa lampau gitu kan. Karena ya sebenarnya kita juga nggak terlalu berpengalaman sih, cuman karena kita udah pernah merasakan yang namanya penggorengan kayak gini atau pom-poman kayak gini ya. Gue khawatir aja gitu kan, kalian yang baru-baru terjun di dalam dunia cryptocurrency atau melihat kalau misalkan kalian melihat untuk dari segi Mas Anang secara pribadi, it's okay, gue benar-benar respect karena ada sosok artis, ada sosok influencer, ada sosoknya orang yang besar berpengaruh di Indonesia gitu kan, yang join untuk membuat cryptocurrency, dan itu adalah sesuatu yang sangat very good, atau bisa gue bilang amazing sekali Mas Anang gitu kan, sama Mbak Ashanti gitu. Cuman yang jadi persoalan oke. Dan yang kedua adalah ketika kalau kalian masuk di dalam dunia Axis ini gitu kan, karena project gamenya memang sangat jos gandos, beneran gue tuh awal-awal pas ngelihat review itu gitu kan, bukan review dalam artian gue lihat gue lihat websitenya, dan menurut gue sangat mantap banget nih Axis gitu, Axis token gitu kan. Apalagi kalau misalkan gue lihat dari segi timnya, ada menurut gue adalah seseorang yang memang sangat luar biasa banget gitu kan. Cuman yang jadi persoalannya adalah, sekali lagi ingat ya, rasional sedikit, oke? Rasional, tetap hati-hati, jangan sampai kalian nyangkut. Dan kembali, ini skala global aja, skala global yang kita udah tahu bersama. Dogecoin disupport oleh si Elon Musk, terus si Inu disupport oleh Vitalik, Ethereum segala macam, dan token-token yang lain, bahkan si Radio Caca disupport oleh MyMax. Semua targetnya belum tercapai. Ya, itu adalah rasional. Oke, rasional, ini benar-benar rasional. Cuman kalau misalkan kalian sudah masuk gitu kan, sudah masuk terus kalian sudah merasa cuan, oke, enough, seperti itu, take profit. Jangan langsung kayak ngajakin
kasihan. Ini tuh jatuhnya kayak menurut gua adalah orang yang suka pom-poman kayak gini tuh menurut gua adalah teknik MLM, tau gak sih lu? Jadi lu udah masuk di dalam token itu gitu kan, dan lu merasa bahwa kalau gua nggak ngajak orang lain takutnya gua nyangkut di situ dan harganya drop. Jadi ketika gua ngajakin orang lain jadi harganya tetap melambung tinggi. Jadi lu sama aja kayak teknik MLM, ngerti gak sih? Lu tetap cari orang. Jadi semacam tanpa lu sadarin sebenarnya, seriusan. Dan itu gue udah pelajarin. Ya gue merasa bahwa kayak sepertinya seperti itu gitu. Terserah lu pada kalau bilang kalau gue lagi food atau kayak gue menyebarkan berita apalah segala macam, terserah. Menurut gue adalah tetap untuk channel gue tuh adalah untuk tetap menjaga kewarasan kalian ya. Tetap menjaga mental kalian yang paling gue pikirin. Karena gue sudah banyak di Indonesia yang sudah stres, nyangkut segala macam. It's okay kalau misalkan kalian ya 200.000, 300.000, it's okay. Tapi kalau misalkan yang orang-orang sudah all in gitu kan, sampai gak ada rumah, gak ada motor, gak ada mobil segala macam karena FOMO, takut ketinggalan gak kaya dengan token yang ini gitu kan. Itu yang berbahaya gitu kan. Kalau misalkan kalian berbicara project, it's very gimana sih bahasa Inggrisnya, sangat luar biasa tuh. It's very amazing sekali lah pokoknya ya. Hebat Mas Anang dan tim Serumpah. Ini keren banget menurut gue, ini patut disupport ya. Gue tepuk tangan banget untuk project ini, aksi stok kan. Cuman ya tetap kembali jalan rasional gue sebagai orang gitu kan. Gue khawatir ya, ini meskipun ini bukan duit gue, cuman tetap kalian Dior lah ya. Setidaknya ingat ya, sudah kalian balik modal, sudah aman, udah profit. Jangan sampai kejadian sama kemarin Fast Meta. Lu tau kan Fast Meta? Di situ gue benar-benar sampai goblokin kalian juga, karena ya gue ya gitu kan, nyangkut parah, banyak banget orang nyangkut di situ gitu kan, karena pom-poman gitu. Terserah orang bilang channel gue tuh channel yang kayak menghalangi rezeki developer. Enggak, justru gua mensupport developernya, tapi memberi sedikit kewarasan kepada para holdersnya gitu kan. Namanya juga ingat ya, dalam dunia cryptocurrency orang terjun itu untuk apa? Cuan kan. Ngerti gak? Sama aja kayak lu berbisnis gitu, buka ruko segala macam. Mas Anang buka Axis Token ya, otomatis dia mengolah segala macam sumber daya alam atau apalah segala macam, akhirnya dijual dan mereka mendapatkan keuntungan, dan lu juga enak. Atau misalkan lu makan atau lu beli apalah dari, intinya ini dalam bentuk makanan, lu makan kenyang segala macam, udah enough. Jadi kalau misalkan pada intinya adalah lu masuk untuk mendapatkan keuntungan. Ingat, dalam dunia cryptocurrency kamu nggak boleh rakus sama sekali. Kalau sudah mencapai target, oke, selesai. Ya, kembali lagi ke poin awal, tunggu dia koreksi. Abis itu lu serok lagi kalau misalkan lu masih berharap terhadap oleh prospek projectnya. Karena kalau dilihat dari chartnya di sini sebenarnya udah nggak sehat sih sebenarnya. Wajar untuk naik seperti ini, sangat drastis seperti ini, sangat wajar banget guys. Cuman yang jadi persoalannya adalah bertahan sampai berapa lama gitu. Bang, lu orangnya nggak bisa support token micin asal Indonesia gitu kak. Sorry banget ya, gue dari Axis Token nggak ngendorse gue gitu kan. Axis Token nggak ngendorse gue, token Indonesia nggak ngendorse gue. Gue bakalan bahas tapi dengan persepsi gue gitu kan. Dalam artian ya gue support justru karena gue bahas, gue support gitu kan. Cuman gue selalu, ya namanya kita orang, ya gue juga ada pendengar kali, gue ada subscriber, ada orang yang dengerin omongan gue gitu kan. Meskipun gue selalu bilang Dior, ya tetap aja kalau misalkan gue putuskan jedar gitu kan, gue bilang jangan beli, take profit. Ada beberapa lini orang, ada beberapa masa gue, ada beberapa subscriber fanatik gue yang benar-benar mengikuti kata-kata gue gitu. Dan itu yang ya siapapun gitu kan, serius, YouTuber dimanapun pasti ada yang namanya subscriber fanatik gitu. Dalam artian pokoknya kalau Bang Akai ngomong gue bakalan ngikut, serius. Dan buktinya banyak guys gitu kan. Bahkan ada yang merasa tertolong gitu kan, bahwa segala macam. Lu lihat aja waktu Fast Meta kemarin kan,
Gue sampai bener-bener bahasa gue udah nggak tahu lagi. Terserah kalau kalian mau bilang apa gue. Pada intinya gue selalu ingin menyelamatkan beberapa orang gitu kan, agar kalian nggak FOMO. Ingat ya, rasa FOMO dan rasa rasa ketinggalan itu sangat-sangat luar biasa yang kalian harus takutin, serius. Itu yang paling berbahaya dalam dunia cryptocurrency atau mau dimanapun gitu kan. Karena justru kebanyakan orang yang FOMO itu justru nggak berhasil. Ya makanya kayak contoh nih, ada beberapa konten kreator, YouTuber segala macam juga membeli token ini gitu kan. Gue bilang udah take profit belum gitu kan. Udah bang, gue udah aman. Gue nggak bakalan nyalahin kalau misalkan kalau sudah take profit kembali modal bahkan lebih ada keuntungan segala macam. Enjoy dengan token itu, token Axis ini, karena ini progresnya sangat-sangat luar biasa. Projectnya Mantulita amazing sekali, disupport oleh Mas Anang, orang yang berpengaruh gitu kan di Indonesia. It's very very good banget, serius. Oke, gue nggak tahu ini videonya gue sebenarnya kayak apa ya. Pada intinya adalah ini adalah pembahasan sedikit yang gimana ya. Pada intinya gue selalu mewanti-wanti kalian ya, please ya, jangan pernah membeli token waktu di masa hijau gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian ikut terus di harga bawah dan sekarang kalian sudah cuan, good job guys. Kalian menemukan token yang pantas dan yang layak untuk kalian bisa dapetin cuan. Oke? Gue support woy. Gue gak pernah tuh bilang kayak jangan beli token Axis token bakal kayak gini. Enggak, justru gue support kalau kalian cuan. Oke? Karena ini kita udah tahu bersama lah, dalam dunia cryptocurrency, semua perjalanan cryptocurrency kita udah tahu bersama. Apalagi pemain-pemain yang lama gitu kan, Rado Caca, Shiba Inu, di Dogecoin, mereka sudah mengalami fase di mana kalian mau kali ini lagi ngepamnya segala macam dan lupa untuk take profit, dan di situ mereka sedih. Nyesal banget karena ya itu dia, karena ada bahasa menuju Rp1, menuju ini segala macam. Itu target guys, target tapi long term, jangka panjang. Oke? Kalau kalian sudah menikmati, ingat jangan rakus, jangan pernah beli di saat market lagi hijau, kecuali kalau misalnya lagi free sale. Oke, gua nggak ada masalah. Dan kalau misalkan kalian masuk pun di hijau gitu kan, dan kalian sudah cuan banyak di sana, kalian bisa sudah beli apapun itu, gue nggak pernah kata-katain kalian, gue nggak pernah bilang lu goblok, gue nggak pernah bilangin apa, kalian nggak pernah. Jadi sebenarnya ini tuh persoalan kayak ini bukan duit gue secara pribadi, cuman gue pengen bahwa mental lu perbaikin lagi, oke? Mindset lu perbaiki lagi, udah aja sih itu. Kalau misalkan kalian rugi, itu bukan urusan gue sebenarnya, cuman jadi persoalannya adalah gue merasa gimana ya, gue nggak tahu lah apakah bener-bener gue udah kelewatan batas dan masuk ke dalam ranah kalian. Ya sorry banget kalau gue seperti itu, sorry banget gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian cuan, gue support gitu kan. Gue nggak pernah dalam artian kayak apa ya, kayak memaksa kalian untuk jangan masuk situ, jauh. Enggak, gue nggak pernah. Selama kalian cuan, enjoy. Udah seperti itu aja pembahasan kali ya. Pembahasan gue gak tahu nih ada yang dengar atau enggak, dan gue mungkin dibully atau gue apalah, terserah kalian lah. Pada intinya gue tetap ada beberapa orang yang mungkin merasa beruntung dengerin video gue ini, serius. Gue merasa seperti itu, dan itu semoga aja menjadi nilai positif untuk gue peduli sama kalian. Gue sayang sama lu pada semua. Oke. Udah, pastikan kalian sebelum close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan gue lupa pembahasan giveaway gue. Ikutin giveaway gue, syaratnya gampang banget. Subscribe, like, tinggalkan jejak, follow Instagram gue Akaindi satu di sini Akaindi. Gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari 2022, dan giveaway gue adain setiap bulannya, dan hadiahnya bertambah 1 juta rupiah. Dan bulan ini 3 juta rupiah gue bakal bagiin untuk 5 orang pemenang, dan masing-masing akan dapatin 600 ribu. Sekian, titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.